Pemirsa, Menteri Perdagangan mengungkap adanya keterlibatan mafia minyak goreng yang menyebabkan minyak goreng langka dan harganya mahal. Jika memang ada mafia minyak goreng, mengapa mereka leluasa bertindak dan mengapa pemerintah kalah dengan mafia minyak goreng? Saya akan membahasnya bersama dua narasumber yang hadir via Zoom, yaitu anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan dan pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Ya, saya sapa dulu kedua narasumber saya, Pak Nasim dan Pak Abdul. Selamat petang, apa kabar Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Mbak. Ya. Baik, sehat selalu keduanya ya Bapak. Saya ke Pak Nasim terlebih dahulu. Ya, Pak Nasim, tadi kita sama-sama mendengar paket sebelumnya berita bahwa Mendak mengatakan bahwa ada mafia minyak goreng, tapi di pihak lain mengatakan bahwa adanya ketidakjelasan antara regulasi. Ini sebenarnya kisru kenaikan harga minyak goreng ini, siapa yang perlu bertanggung jawab dan disalahkan? Oke, Mbak Desi, yang pertama kita harus flashback dulu ya. Jangan sampai kita salah dalam perjalanan mengjudge segala sesuatunya, karena sementara ini masyarakat itu yang pertama ya, yang penting itu ada barang harga murah, ya kan? Kementerian Perdagangan Pak Lutfi, kalau kita jujur, dari era reformasi hingga kini neraca perdagangan Indonesia itu terbaik pada saat ini, Pak Mendak Lutfi. Bukan karena rekomendasi dari kita atau bagaimana ya, tapi itu terbukti dari data, itu bisa dilihat dari laporan di pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Menteri Mendak sudah jelas di dalam Raker dan RDP sebelum terjadi kelangkaan minyak sampai pada hari ini mahalnya harga, itu sudah menata tata niaga dengan baik di Kementerian Perdagangan, ya kan? Jadi tugas fungsi sesuai undang-undang itu sudah jelas dilakukan, baik itu tata niaga oleh Kementerian Perdagangan. Nah, sebelumnya Pak Menteri Mendak sudah memperbarui Permen hampir kurang lebih 8 kali. Permendak diatur oleh Pak Lutfi, tetapi beberapa kali juga digagalkan atau diganti, dan itu hasil dari Rakortas dan Ratas. Nah, yang pertama, HET sudah ditentukan pertama dari Permen pertama. Nah, itu kalau nggak salah di awal 2022 ya, HET itu keluar 11.500, sudah berjalan ya, termasuk HET kemasan ya, sudah keluar di situ sekitar, kalau nggak salah HET kemasan itu 13.500 ya datanya. Nah, itu sudah berjalan. Persediaan minyak, kalau berbicara persediaan minyak, kita harus paham, kita produksi penghasil minyak sawit terbesar kita di dunia. Jadi tidak ada alasan untuk kekurangan minyak di Indonesia, ya kan? Untuk kebutuhan lokal, juga untuk kebutuhan ekspor. Makanya Kementerian Perdagangan dalam neraca ekspor luar negeri sangat terbaik pada saat ini. Nah, setelah itu mulai tidak ada di pasaran. Nah, di sini yang harus kita sebetulnya berpikir, kenapa pada waktu HET ditentukan oleh Permendak langsung di pasaran jadi minim. Nah, dilakukanlah investigasi oleh kementerian, kami juga di Komisi 6, dan jujur kami dari fraksi PKB juga, Gus Muhaimin Iskandar juga sebagai wakil DPR turun kepada masyarakat untuk menuntut ke kami yang di Komisi 6, khususnya ke fraksi PKB, untuk meng-cross-check apa yang terjadi. Nah, itu sudah dari awal sebetulnya, sebelum ini gaduh ya. Nah, kami di Komisi 6 juga mengadakan pertemuan untuk memperkuat apa yang terjadi ini, untuk memperjelas semuanya. Akhirnya berjalan semakin lama semakin habis di pasaran. Nah, memang situasi kondisi inflasi, situasi harga gas naik itu sangat pengaruh ya. Tapi jangan itu jadikan alasan. Dalam rapat pertama, lalu ratas HET dirubah menjadi HET yang terbaru menjadi 14.000, lalu curah ya, lalu setelah itu untuk kemasan dilepas pasaran, harga pasaran. Baik itu Pak, ya, Mbak ya. Pak Nasim, itu, dengan kata lain, barangnya itu keluar, rame. Nah, inilah yang harus jadi tanda tanya. Nah, itu loh. Nah, harus jadi tanda tanya, kemana barang selama ini? Stok ada, distribusi dari produsen itu sudah ada,
ke distributor ada, tapi tidak sampai ke masyarakat. Nah, ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Nah, kalau Permendag sesuai aturan, disinilah harus seperti terbukti juga. Ya, KPPU baik Pak melakukan Nasim. investigasi pengawasan terbukti pada hari ini 1 juta ton. Iya, Pak Diketahui. Nasim, Dan dengan juga kata Permendag lain, punya Anda data yang mengatakan sudah bahwa diserahkan sebenarnya Mendak kepada sudah Mabes Polri. melakukan regulasi yang sesuai. Jadi ini Ya. siapa sebenarnya? Kita tahan di situ, Nah, saya bergeser oke, dulu terima ke kasih. Pak Abdul. Ya, Pak Abdul, Ya, menurut Anda, oke. jika memang ada mafia di balik kisruhnya minyak goreng ini, apa konsekuensi hukum bagi para pelaku? Iya, mafia itu kan istilahnya kejahatan yang terorganisasi. Ya. Artinya tidak hanya dilakukan oleh satu pihak. Gitu. Nah, kalau kemudian kita menunjukkan kepada produsen, umpamanya, nah rantai dari produsen ke pengedaran itu kan juga panjang. Gitu ya. Artinya ada beberapa bisnis yang, nah itu juga yang harus kita perhatikan. Artinya kontrol pemerintah seharusnya juga sampai kepada dari produksi itu sampai ke peredarannya. Siapa sebenarnya yang menyebabkan peredaran itu macet gitu, atau tidak sampai ke pasaran. Nah, di dalam Undang-Undang Perdagangan sendiri, ya, kalau pedagang atau produsen sengaja dia menahan produksi yang tidak diedarkan ke masyarakat, itu ada aturannya sendiri, ya. Ada ancamannya 5 tahun, gitu. Artinya kalau dia sengaja, baik itu produsen maupun pelaku usaha siapapun, gitu, ya, pengedarnya, kalau dia sengaja menyimpan barang, tunggu barangnya naik, ya, sampai harganya tinggi, gitu, ya. Kemudian baru kemudian dia mengeluarkan, gitu ya, ketika harga tinggi. Nah itu kalau ketahuan ya itu strategi dagang, gitu ya. Dalam skala kecil para pedagang itu begitu semua biasanya, ya. Tapi kalau ini dilakukan oleh tingkat produsen, ini yang berbahaya, gitu. Ini yang kemudian diancam oleh Undang-Undang Perdagangan. Nah, Undang-Undang Perdagangan pasal 107 itu mengancam 5 tahun. Ya, kalau ada 50 miliar dendanya. Ya, dendanya 50 miliar. Nah, 5 tahun dan denda 50 miliar. Nah, kalau ada indikasi diketahui bahwa produsen memang sengaja, ya, menyimpan barang untuk umpamanya mempermainkan harga gitu. Ketika harganya tinggi dia keluarkan gitu. Nah, artinya ini sudah ada satu indikasi niat yang tidak baik gitu. Artinya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya boleh gitu. Tetapi ketika digunakan pada saat-saat yang demikian rupa yang kemudian orang kesulitan, nah ini yang menjadi kemudian dirumuskan sebagai tindak pidana oleh teman-teman di DPR termasuk Pak. Ya, baik Pak Abdul. Ya. Pak Nasim, kita lanjutkan lagi nanti dialog kita usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut kami akan kembali.